Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Arab bersama Bu Latifah ya. Kebetulan di minggu ini kita akan mempelajari materi baru teman-teman, yaitu isim isyarah. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang isim isyarah atau kata petunjuk. Biasanya kalau teman-teman isim isyarah atau menggunakan kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, ya kan? Nah, dalam bahasa Arab itu juga ada teman-teman, namanya isim isyarah. Kata tunjuk, isim isyarah ini adalah benda yang kata tunjuk atau kata penghubung yang menunjukkan sesuatu. Ini meja, ini kursi. Jarak antara teman-teman dan benda itu tidak jauh. Nah, kalau teman-teman ingin menuju ke sesuatu yang dekat, teman-teman bisa pakai hadza atau hadhihi. Kalau misalnya teman-teman menunjuk sesuatu yang jauh, misalnya di sini ada contoh seorang perempuan sedang menunjuk matahari. Nah, teman-teman memakainya itu atau dalam bahasa Arab yaitu zalika dan tilka. Selanjutnya adalah kata benda. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya kata benda dalam bahasa Arab itu dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok muzakkar dan ada kelompok muannas. Nah, apa sih perbedaan dari muzakkar dan muannas? Di sini sudah Bu Latifah lampirkan ya, teman-teman. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang ciri-ciri muzakkar. Nah, yang pertama adalah muzakkar itu ditunjukkan untuk laki-laki. Contohnya apa? Misalnya nama seorang Muhammad, Farid, Ahmad, terus Faisal, itu memakainya atau dikelompokkan dalam kata benda muzakkar ya, teman-teman. Begitupun dengan hewan. Hewan kalau misalnya dia berjenis kelamin laki-laki, berarti dia termasuk kelompok muzakkar. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri dari muzakkar adalah tidak ada ta marbutoh. Ya, contohnya apa saja? Contohnya adalah misalnya babun, kemudian kolamorosos, kemudian bilatun. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok muzakkar. Nah, yang ketiga adalah tunggal. Kenapa tunggal? Jadi maksud tunggal di sini adalah bendanya hanya satu. Jadi tidak banyak. Misalnya satu pintu, satu pensil, satu pulpen. Nah, itu dia termasuk kelompok muzakkar. Kemudian, ciri-ciri dari muannas yaitu sebaliknya, teman-teman. Muannas ini ditunjukkan untuk perempuan. Kalau tadi di muzakkar itu namanya Ahmad, Muhammad. Kalau misalnya di perempuan namanya ada Fatimah, Zainab, kemudian Ruqayyah. Nah, itu termasuk kelompok muannas. Kemudian yang kedua ada tak marbutoh. Biasanya muannas itu kata kosakatanya atau mufradatnya di belakangnya ada tak marbutoh. Contohnya kurrosatun, kemudian hizanatun, saburotun. Nah, jadi tun, ada tun di belakangnya, berarti dia termasuk kelompok muannas. Dan yang terakhir untuk ciri-ciri dari muannas yaitu lebih dari satu. Lebih dari satu di sini berarti 2 sampai seterusnya itu
berarti termasuk ciri-ciri mu'annas. Contohnya, kalau tadi misalnya ada satu pintu, ketika pintu itu ada dua, berarti dia termasuk kelompok mu'annas. Ya, jadi ada 2 papan tulis, 3 papan tulis, 4 papan tulis, itu termasuknya kelompok mu'annas. Nah, kemudian teman-teman di sini Bu Latifah akan menjelaskan sedikit ya tentang penggunaan hadza dan hadhihi, dzalika dan tilka. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang kata benda ya, bahwasanya kata benda dalam bahasa Arab itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, ada kelompok muzakkar dan ada kelompok muannas. Nah, untuk penggunaan hadza dan hadhihi tadi kan digunakan untuk kata sama-sama digunakan untuk menunjukkan barang yang dekat dengan kita. Nah, tapi penggunaannya berbeda, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kata tunjuk hadza itu digunakan untuk benda-benda yang muzakkar. Contohnya, hadza Muhammadun, hadza babun. Ya. Nah, itu digunakan untuk benda-benda yang termasuk muzakkar. Kemudian kalau hadhihi ya, dia ditunjukkan untuk benda yang dekat juga, tapi penggunaan hadhihi ini untuk benda-benda muannas. Contohnya hadhihi Fatimatun, hadhihi Saburatun, hadhihi Kurrasatun. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Walaupun dia sama-sama kata tunjuk dekat, tapi digunakannya berbeda. Nah, di sini juga sama untuk zalika dan tilka. Ketika benda itu adalah muzakkar, berarti kita memakainya zalika ya, apabila itu bendanya dekat. Nah, apabila bendanya jauh dan dia termasuk kelompok muannas, berarti kita memakainya tilka. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya Bu Latifah akan coba jelaskan secara rinci ya agar teman-teman lebih paham. Nah, di sini Bu Latifah hanya menjelaskan sebagian kecilnya saja. Begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah materi ini sudah tuntas ya Bu Latifah jelaskan di minggu pertama. Untuk minggu ini kita tidak ada tugas ya, teman-teman cukup menyimak saja penjelasan Bu Latifah tentang isim isyarah atau kata tunjuk ya. Tadi sudah dijelaskan. Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa ulangi lagi videonya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan lewat WA. Sekian dari Bu Latifah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.